pembelajaran tentang Autodesk Inventor. Nah, kita mulai saja. Untuk pertemuan ini kita akan membuat gambar yang berupa ada lengkungannya seperti pada contoh di soal, yaitu soal yang tengah ini. Jadi ada setengah lingkaran dan slot. Baik, kita akan ke Inventor. Dalam Inventor kita mulai dari seperti biasa, kita lihat satuannya dulu. Satuannya adalah milimeter. Maka di Inventor kita pilih File, New, kemudian kita pilih metrik untuk milimeter dan standar dalam kurung milimeter atau mm. Setelah kita klik standar, kita pilih ke create. Kita tunggu sampai keluar layar gambar yang siap untuk menggambar. Kita lihat lagi soalnya. Dalam soal ini kita yang pertama adalah membuat bentuk profil L. Bentuk profil L dari pandangan kanan, ya, berarti profilnya L ke arah kiri, kebalik. Nah, ini sudah siap untuk menggambar. Yang pertama kita ke sketch 2D atau 2 dimensi sketch. Kita pilih bidangnya, yaitu bidang XY plane seperti biasa. Kemudian kita create line. Kita bentuk L yang arah ke kiri. Kita bebas gambarnya, tidak harus dari 0,0. Kita klik sekali, jangan ditahan, klik mouse-nya, biarkan. Kemudian kita ke bawah, ke kiri, atas, kanan, atas, dan ke kanan kembali. Harus ditutup sampai titik yang pertama, harus menutup, karena kalau ada celah sedikit pun, 1 mili pun tidak bisa dibuat extrude. Jadi kita harus menutup di sini. Nah, tandanya menutup apa? Kursor tidak lagi membuat garis. Setelah ini jadi, karena ini tidak beraturan, belum lurus, yang sebaiknya kita luruskan di constraint. Kemudian untuk yang horizontal kita luruskan dengan horizontal constraint. Untuk yang vertikal kita luruskan dengan vertical constraint. Baik, kita mulai dari vertikal, karena kalau saya lihat yang horizontal sudah lurus, tapi nanti kita pastikan lagi untuk kelurusannya. Setelah memilih constraint vertikal, maka kita klik garis yang vertikal. Garisnya yang diklik, sepanjang garis ini boleh diklik. Yang penting harus menunjuk ke garis. Klik sekali, udah selesai, jadi lurus. Kemudian yang lain, vertikal yang lain, kita lihat sebelah kiri yang belum lurus. Klik. Kemudian ini sudah pasti lurus. Untuk memastikan bisa diklik, nanti akan keluar keterangan adding this constraint will over constraint the sketch. Jadi ini sudah lurus, kita cancel. Semuanya sudah lurus, yang horizontal juga sudah dipastikan lurus. Maka kita tinggal memberikan dimensi atau ukurannya. Kita lihat soalnya lagi. Untuk ukuran ke kirinya adalah 60, kemudian ukuran ke atasnya adalah 40 tambah 20, jadi 60. 60 kali 60. Kemudian tebalnya di sini adalah 20 dan tebal yang atas sama 20. Kembali ke Inventor, kita ke dimensi.
klik dimensi, kemudian klik garis yang akan kita beri ukuran. Garisnya yang kita klik ya, karena bukan jarak, ini adalah panjang garis, maka kita klik garis. Klik sekali, jangan ditahan mouse-nya, klik mouse-nya yang jangan ditahan, kemudian tarik ke kanan. Kita bebas menempatkan dimensinya dimanapun. Diklik lagi sekali, kemudian kita rubah 60, langsung dirubah 60, di enter. Lalu gambarnya menjadi besar seperti ini, kita kembalikan ke tengah. Caranya bagaimana? Kita ke zoom, pastikan zoomnya adalah zoom all dulu. Udah zoom all, kemudian kalau udah zoom all kita klik zoomnya, tombol zoomnya yaitu tanda pembesar loop, kaca pembesar, diklik. Nah, kita kembali ke tengah gambarnya. Kemudian masih di dalam constraint dimensi, kita klik garis yang horizontal yang bawah yang akan kita beri ukuran 60 mili. Sama seperti tadi, tempatkan ke bawah, kemudian kita ganti 60. Kemudian yang sebelum menuju ke yang lainnya, kita lihat di sini dia akan semakin tipis atau tergantung gambarnya. Jadi mungkin ada gambar yang ininya garisnya di sebelah kanan, jadi seperti ini. Maka ini sebelum diberi constraint, ini masih bisa digerak-gerakan, masih bisa digerakkan kanan kiri. Kalau atas bawah nggak bisa. Ini masih bisa digerakkan kanan kiri. Jadi kita kembalikan lagi ke profil L. Ya, jangan sampai ini di sini nanti Anda beri ukuran di sini, maka nanti malah ini ke kanan garis vertikalnya. Jadi ini harus dikembalikan ke profil awal yaitu L. Tarik, ditahan, tarik ke kiri. Kita beri ukuran yang lain, dimensi, yaitu yang vertikal. Kita klik, tarik, kemudian ganti dengan angka 20. Nah, ini kita lihat di sini, artinya dia tidak menyatu tadi karena dia lepas, tidak menyatu. Maka kita beri ukuran dulu ini. Sebelum beri ukuran, maaf, ini harus disatukan dulu, ini dengan ini. Caranya gimana untuk menyatukan? Kita tinggal ke constraint, kemudian coincident. Coincident adalah untuk menyatukan garis atau titik. Nah, kita klik coincident, kemudian klik titiknya, poin. Jangan sampai salah untuk garis ya, bukan garis tapi titik. Arahkan kursor ke benar-benar di ujung, ada tulisan nanti poin. Kemudian yang satu juga sama, poin. Nah, ini sudah menyatu. Jadi sangat untuk keakuratan kita gunakan constraint. Jadi jangan kira-kira ditarik ke bawah, jangan. Kita gunakan constraint. Kemudian kita ukur dimensi yang horizontal yang atas adalah 20. Nah, ini sudah jadi bentuk L seperti pada soal. Kita lihat lagi soalnya, ini 60, ke atasnya 60, kemudian tebalnya 20, dan ini juga 20. Kalau sudah, kita klik selesai atau exit finish sketch. Jangan lupa setiap selesai menggambar di dalam 2 dimensi, untuk menuju ke 3 dimensinya Anda harus finish sketch. Klik finish sketch. Nah, seperti biasa kita tengahkan, zoom all, oke, tengahkan, kemudian kita extrude. Untuk membuat 3 dimensi kita extrude. Kemudian kita lihat soalnya, extrude-nya ke belakang sana adalah 100. Jadi panjang extrude-nya adalah 100. Kita ganti di angka di bawah sini atau yang di jendela sini sama. Kita ganti 100.
Untuk arahnya kita bebas mau ke depan atau ke belakang, tidak mempengaruhi bentuk gambar. Jadi sama saja, kita ganti 100, oke. Nah, sekarang kita lihat gambar soal lagi. Yang perlu kita buat adalah slot di sini. Slot untuk panjang 40 dan R-nya adalah 10. Di tengah-tengah letaknya di sini. Walaupun tidak ada ukuran dari samping berapa, dari kiri berapa, ini pastinya di tengah-tengah. Maka kita gambarnya adalah dari mana kita gambar? Dari alas sini bawah. Ya, jadi di sini kita mulai gambar, diklik face-nya. Nah, kemudian kita create sketch. Jadi muncul di sini create sketch. Kalaupun tidak muncul, Anda ke create start 2D sketch, sama saja. Jadi sama aja, walaupun kita di sini create sketch dan start 2D ini sama. Kita create sketch. Kemudian di sini saya putar aja. Saya putar ke kiri. Nah, putar ke kiri. Kita buat slot. Slot itu ada di rectangle. Kita klik tanda segitiga. Di bawah itu ada beberapa macam slot yang bisa kita buat. Yang slot yang pertama adalah center to center. Ini yang kita pakai, center to center. Center to center, diklik ke kanan, kemudian klik ke kanan, klik kali, kemudian tarik ke atas, klik lagi. Nah, ini belum ada ukuran, kita buat ukuran dimensi. Kita lihat soal panjang 40. Ini garis yang tengah-tengah di sini ada garis putus-putus, kita klik aja. Nah, nanti kita ganti dengan 40. Kemudian R-nya, nah, R-nya adalah lingkarannya, kita klik. Kemudian kita lihat lingkarannya adalah R10. Maka di sini dimensi diameter 20, tadi R, sekarang diameter 20. Oh, maaf, ini berubah R. Saya ulangi. Ini saya ganti, klik 2 kali. Untuk merubah angkanya, dimensinya, kita klik 2 kali di angkanya. Pas di angkanya, bukan di garisnya. Ingat, di angkanya kita klik 2 kali, kita ganti 10. Ternyata ini adalah jari-jari. Kemudian membuat tengah, kita lihat ukuran dari tengah masih di dimensi, jadi belum keluar. Ukuran dari tengah adalah jarak pusat di sini atau jarak garis ini ke bawah dulu ya, berarti jarak garis ke bawah. Nah, ini kita lihat berapa untuk jaraknya. Di sini ada 40, berarti ya 40 dibagi 2, berarti ini adalah jaraknya 20. Ini jarak 20, ini jarak 20. Kemudian dari pusat lingkaran ke kiri atau ke kanan, kita pilih ke kanan. Ini jaraknya adalah, kalau di sini semuanya total 100, ini 40. 100 kurangi 40 adalah 60, bagi 2 kanan kiri, berarti ini 30 jaraknya ke kanan ataupun ke kiri 30. Jadi kita klik 30, pilih tulis 30, enter. Nah, ini sudah di tengah-tengah slotnya. Nah, setelah selesai maka kita tinggal finish sketch. Finish sketch. Nah, di sini gambar sudah ada di atas ini. Kemudian dilubangi. Untuk melubangi ini kita pakai extrude juga. Jadi extrude bisa untuk join dan cut. Cut itu berarti untuk melubangi. Kita lihat pilihannya di sini.
Yang paling atas yang tengah ini adalah join, artinya dia akan menambah bangun solid. Kemudian yang bawahnya yang tengah adalah cut. Nah, itu adalah untuk memotong. Jadi kita pilih cut. Nah, yang kedua, kemudian profilnya belum kita klik, maka profil di sini saya klik di sini. Di area yang akan kita potong saya klik. Jangan ragu-ragu, yang dipilih adalah areanya. Nah, setelah dipilih areanya, dia akan muncul pemotongan sampai bawah sini karena distannya adalah 100 di sini. Nah, sebenarnya tidak apa-apa, yang penting adalah melebihi dari benda tebal benda yang akan kita potong. Ini tidak masalah, tapi untuk lebih baiknya kita extendnya kita ganti dengan all. Jadi di sini ada distance, itu jarak pemotongan, kemudian panjang pemotongan ya, kemudian to next adalah ke bagian berikutnya. Nanti kalau to next bisa, nanti ke bagian berikutnya adalah ke face yang bawah, jadi ke sisi yang bawah. Jadi untuk semuanya itu bisa ke all semuanya ya, untuk pastinya all supaya tembus ke bawah, pastikan all. Nah, kalau sudah all di sini kita oke. Nah, ini sudah berupa slot. Kemudian kita ke gambar yang atas yang setengah lingkaran, melubangi setengah lingkaran dengan diameter 50. Diameter 50. Berarti kita gambar dari mana? Dari sisi yang ini atau dari sisi yang belakang. Kita putar dari sisi yang belakang. Nah, jadi yang penting adalah dia di setengah lingkarannya ada di sini. Bisa dari belakang atau dari depan. Kita pilih dari depan, kita klik sisi yang depan, kemudian create sketch. Dari create sketch ini kita buat lingkaran, circle. Lingkaran ada 3 macam, kita pilih yang paling atas, center point. Dari center point di sini kita, kalau bisa memang kalau tengah-tengah berarti kita pilih yang midpoint. Sudah ada di sini midpoint, karena lingkarannya yang paling besar lingkarannya ada lingkaran midpoint. Jadi kalau Anda arahkan kursornya di sepanjang garis, ini ada lingkaran kecil ya, kemudian kita geser sampai ke tengah kira-kira, nanti lingkarannya yang tengah besar, jadi dia sudah tepat di midpoint atau snap to midpoint. Nah, kita klik saja midpointnya di sini, klik. Nah, kemudian tarik lingkarannya, tidak perlu ditahan kliknya, klik mouse-nya dilepas, kita tarik, kemudian langsung kita isikan diameternya adalah, kita lihat soalnya diameternya adalah 50. Oke, kita langsung tulis 50. Sebelum Anda klik, sebelum jadi lingkaran ini bisa Anda langsung ubah diameternya jadi 50. Nah, jadi nanti tidak perlu memakai dimension, cukup di sini langsung merubah angka diameternya adalah 50 kalau sudah di enter. Nah, ini sudah di tengah-tengah, tidak perlu Anda ukur ini ke kiri ke kanan, nggak usah. Tadi sudah di midpoint. Nah, kalau sudah, saya klik finish sketch, kemudian kita lubangi sesuai dengan soal, kita create extrude. Nah, kalau ini join ya, jadi join itu menambah benda solid ini. Nah, sedangkan yang cut, nah ini memotong. Nah, memotongnya sama seperti tadi. Kalau dia distance berarti panjang pemotongannya berapa, di sini perlu diisi. Nah, boleh saja mengisi lebih dari tebal benda yang akan dipotong. Nah, tapi kita lebih baik pilih yang all. Kalau all tepat di panjang benda yang akan dipotong, tebal. Oke, kalau sudah di oke, jadi nggak perlu merubah yang lain. Nah, ini sudah jadi gambarnya seperti di soal yang tengah ini sesuai dengan gambar.
Oke, itu cukup untuk satu